Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya perkenalkan ya, saya perawat Winda, saya perawat yang berjaga pada shift kali ini. Iya, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Febri. Ya Mbak Febri, kesini ada kepentingan atau keperluan apa ya? Jadi saya tuh udah 1 bulan lebih gitu diare terus-terusan sama sariawan, nggak sembuh-sembuh. Oh, jadi Mbak kesini mau periksa karena Mbak sudah mengalami diare dan sariawan sudah sebulan tidak sembuh-sembuh ya. Nah, kalau begitu kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang keluhannya Mbak ya. Eh, Mbak nggak usah khawatir karena semuanya privasi Mbak kan saya jaga dan hanya dipergunakan untuk proses pengobatan ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia? Ya, Bersedia. Nah, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya Mbak ya. Kita mulai ya Mbak ya. Di sini saya akan menanya apakah Mbak sudah menikah? belum. Mbak belum menikah ya. Apakah Mbak sudah punya pasangan? Sudah sih. Sudah ya Mbak sudah punya pasangan ya. Nah, mohon maaf nih Mbak, saya mau nanya apakah Mbak sudah pernah melakukan hubungan seksual? Ya, sering. Oh, Mbak sudah pernah berarti ya. Apakah Mbak pernah melakukan pergantian jarum suntik bergantian bersama teman-teman Mbak? Enggak sih. Oh, enggak bergantian ya. Enggak. Apakah Mbak pernah melakukan transfusi darah? Enggak. Enggak, belum ya. Nah, menurut pemahaman Mbak sendiri, ini penularan HIV itu bisa menular lewat apa saja Mbak? Seks bebas sama pergantian jarum suntik sih, setahu saya. Ya benar banget Mbak, penularan HIV emang bisa melalui antara seks bebas, berganti-gantian pasangan, dan bergantian jarum suntik bersama teman-teman secara bergiliran ya. Nah, selama ini bagaimana Anda berhubungan dengan pasangan Mbak? Ya, ganti-ganti gitu lah. Oh, jadi Mbak dulu sering berganti-ganti pasangan ya, seperti itu. Nah, karena Mbak sudah ada satu indikasi orang yang rawan terkena HIV, nah menurut Mbak apa dampak atau yang biasa dilakukan masyarakat terhadap orang yang terkena HIV Mbak? Dikucilkan sih. Ya, benar banget Mbak, memang banyak orang yang terkena HIV itu dikucilkan ya. Nah, Mbak pernah mendengar mitos-mitos apa saja yang biasanya beredar di masyarakat tentang orang yang terkena HIV? Berjabat tangan nggak kena ya? Iya, biasanya memang sering banget beredar di masyarakat kalau HIV itu bisa menular lewat bersalaman atau berpelukan ya Mbak. Padahal sebenarnya itu semua salah karena HIV itu tidak menular lewat bersentuhan tangan atau berpelukan ya. HIV itu bisa menular ya karena ada perantaranya seperti cairan darah, cairan ketuban, ataupun ASI. Jadi kalau orang yang berjabat tangan atau berpelukan itu sebenarnya tidak menularkan ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu Mbak ada di sini itu berapa bersaudara? Ada 3 Ada sih. ada tiga bersaudara. Orang tuanya masih lengkap Mbak? Alhamdulillah Iya. masih. Terus Mbak setelah ini sering bercerita kepada orang tua tidak? Enggak. Jadi nggak pernah bercerita atau berkeluh kesah terhadap keluarga dan saudara-saudaranya ya? Nah, karena Mbak mempunyai salah satu perilaku berisiko tadi, maka Mbak disarankan untuk melakukan tes HIV ya. Nah, prosedurnya ini Mbak akan diambil darahnya, kemudian diperiksa di laboratorium atau apakah Mbak positif HIV atau tidak ya. Nah, kemudian nanti bisa menunggu seminggu untuk mengetahui hasil tersebut. Nah, jika nanti hasilnya positif, maka Mbak juga harus mengikuti aturan-aturan orang yang terkena positif HIV, seperti Mbak harus rajin minum obat dan Mbak harus menjaga perilaku Mbak agar tidak menularkan ke orang lain ya Mbak ya. Nah, jika negatif, Mbak juga tetap harus melakukan tes lagi dalam kurun waktu 3 sampai 9 bulan karena mungkin Mbak sudah mengalami Windows period. Windows period ini mungkin sudah ada virus di dalam tubuh Mbak tetapi belum bisa diceknya. Begitu, apakah Mbak bersedia dilakukan tes HIV? Iya. Bersedia ya. Nah, di sini ada inform consentnya ya. Mbak bisa baca dulu di sini. Kemudian Mbak bisa tanda tangan. Mbak bisa tanda tangan di inform consent ini. Nah, bagus ya. Nah, karena Mbak sudah tanda tangan, sekarang saya ambil darahnya untuk dicek dulu ya Mbak ya. Permisi.
Baik, sudah ya Mbak, sudah selesai ya. Gimana perasaan Mbak sekali ini? Agak deg-degan sih. Iya, deg-degan itu emang sudah biasanya dialami oleh orang lain juga sih Mbak ya. Nah kalau begitu nanti untuk hasilnya minggu depan Mbak bisa datang lagi ke sini menemui saya untuk mengambil hasil dari tes Mbak ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan Mbak? Enggak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan saya kira cukup ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.